2 Korintus pasal yang ke-9, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Nah, ini tema perikop pertama tentang pengumpulan uang untuk Yerusalem. Jadi dalam pelayanannya Paulus juga membuka hati ya untuk orang-orang yang terpanggil untuk membantu orang-orang kudus di Yerusalem, karena banyak orang kudus yang berkekurangan. Jadi di Korintus itu kan kota yang besar, yang banyak sekali penghasilan, kota yang kaya. Jadi barang siapa yang terpanggil untuk memberikan persembahan, dalam hal ini dalam bentuk pengumpulan uang, itu Paulus yang kumpul bareng-bareng nanti dan diantar. Itu kita udah baca sebelumnya kan di pasal yang sebelumnya. Dan Paulus di sini mengulang lagi mengatakan tentang pengumpulan uang untuk Yerusalem. Jadi jelas sekali dalam pelayanan Paulus tentang uang yang masuk. Jadi kadang kan di dalam kita berjemaat, bergereja, kadang ada yang orang sepertinya bertanya-tanya ya, uang persembahan kemana, perpuluhan kemana. Kadang kan kita dengar orang seperti itu. Nah, ini Paulus pelayanannya transparan. Dia kasih tahu bahwa ini nantinya betul-betul di bawah ada yang bawa orang khusus yang didelegasikan kalau udah terkumpul, dibawa ke Yerusalem untuk menolong orang-orang kudus di sana, orang-orang percaya yang membutuhkan. Nah, kadang juga kalau memang Paulus akan ikut bersama, Paulus ikut bersama. Nah, kali ini Paulus mengatakan bahwa tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Kenapa dia bilang tidak perlu? Karena dia percaya orang Korintus sudah sangat tahu tentang itu. Nah, yang lain-lain yang Paulus merasa perlu untuk ajarkan lagi kepada jemaat di Korintus, itu yang dia tuliskan. Tetapi dalam hal ini tentang pengumpulan uang untuk Yerusalem, dia bilang, aku tidak perlu lagi menuliskannya kepadamu. Dia bilang, aku telah tahu kerelaan hatimu. Jadi Paulus tahu kerelaan hati orang Korintus untuk membantu orang-orang kudus di Yerusalem. Bukan karena Paulus paksa-paksa, tetapi betul mereka rela hati. Nah, Paulus kan dalam pelayanannya selalu mengutamakan ketulusan, kerelaan, gak ada paksaan. Nah, jadi jangan kita melayani Tuhan karena terpaksa. Ada kan yang kita nggak enak, diajak-ajak terus teman kan, ayo yuk, saya contoh, diajak teman, ayo kita ikut ini. Tapi kalau saya sudah teguh, saya tahu, saya tinggal di rumah, banyak setrikaanku yang numpuk, saya harus berani berkata tidak, maaf, saya ada pekerjaan juga pelayanan yang saya harus lakukan di rumah saya, yaitu nyetrika. Nah, kadang kita salah ngerti tentang pelayanan. Pelayanan kita cuma pikir kalau kita pergi kumpul-kumpul beribadah, kalau kita pergi untuk ngambil bagian, apakah sebagai worship atau apa, cuma itu yang kita pikir pelayanan. Padahal pelayanan itu adalah cuci piring pun pelayanan.
Kita mau tersenyum pun kepada tetangga kita, itu pelayanan. Apalagi tersenyum kepada orang-orang dalam rumah kita sendiri, itu adalah bentuk pelayanan. Nah, kadang kita salah ngerti semua tentang itu. Kita cuman pikir saya melayani saat kita pergi di perkumpulan ibu-ibu, perkumpulan keluarga atau apa. Padahal setiap hari kita dibawa Tuhan dari satu pelayanan ke pelayanan yang lain. Kita ngurus anak-anak kita itu sudah pelayanan. Kita ngurus rumah kita, nyapu rumah, ngepel rumah sudah pelayanan. Cuman karena nggak ngerti, makanya marah-marah. Oh, saya tinggal aja di rumah. Teman-temanku pelayanan di gereja sibuk pujian, saya enggak. Kalau kita ngerti, kita akan bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan di rumah yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, kurang lebih ini Paulus bilang bahwa aku tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu. Megahkan sepertinya menyombongkan ya, tapi itu kata negatif, menyombongkan. Maksudnya memperkenalkan, lihat nih, orang-orang Korintus itu orang-orang yang rela memberikan persembahan. Jadi memegahkan diri, memegahkan orang-orang Korintus bahwa mereka adalah orang-orang yang rela untuk memberikan persembahan. Dan Paulus bilang di sini, aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Jadi orang Makedonia, kita sudah baca sebelumnya bagaimana orang-orang Makedonia itu di ayat pasal 8 kan, kita baca pasal 8 ayat 1 ke bawah itu pelayanan kasih, bahwa ini orang-orang di Makedonia diberikan karunia, kasih karunia oleh Tuhan. Kasih karunianya dalam bentuk apa? Kadang kita salah ngerti juga kasih karunia. Kita pikir kasih karunia ya mujizat dikasih, mau dapat uang langsung dapat uang, mau dibereskan masalah kita langsung beres masalah kita. Enggak seperti itu kasih karunia yang didapat jemaat di Makedonia. Di 2 Korintus 8 ayat yang ke ayat 1 sampai 2 ke bawah ini ya, saya bacakan supaya kita ingat. Pelayanan kasih, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Jadi Paulus mau jelaskan lagi tentang kasih karunia kepada jemaat di Korintus. Tadi tentang pelayanan orang kudus, dia bilang aku nggak perlu lagi tuliskan, karena Paulus kenal jemaat di Korintus. Kalau kita kenalin, kita nggak usah kasih yang dia udah tahu. Nah, ini dia kasih tahu karena dia mau orang Korintus mengenal seperti apa itu kasih karunia. Nah, kita pun hari ini ikut beruntung karena kita bisa ngerti apa itu kasih karunia. Paling gampang kita cerita, ya kasih karuniamu cukup bagiku Tuhan, tapi kita cuma ngerti gitu. Tuhan mau kita ngerti betul sampai terbuka semua supaya kita tahu apa arti kasih karunia. Nah, kasih karunia yang di sini Paulus bilang, aku mau memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, kasih karunia ini adalah ayat 2-nya. Selagi dicobai dengan berat. Orang jemaat di Makedonia ini cobaannya nggak ringan, cobaannya berat. Kita udah tahu ya, kita semua sudah pernah mengalami ujian, ada yang ringan, ada yang berat. Orang Makedonia dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Jadi bukan cuma satu penderitaan. Kadang kan orang cuma masalah anak, masalah nggak ada kerja, masalah dengan bos atau dengan mertua atau dengan suami atau dengan istri kan. Ini dengan pelbagai artinya banyak. Ada banyak penderitaan, tetapi apa? Kasih karunia yang didapat oleh jemaat di Makedonia adalah sukacita mereka meluap. Kalau kita ada masalah, penderitaan yang macam-macam, banyak penderitaan, bisa nggak bersukacita? Apalagi meluap. Ini meluap artinya berlimpah-limpah sukacitanya, bisa ngakak-ngakak. Nah, biasanya kita kan kalau ada masalah, kita ketawa, orang bilang, bermasalah, banyak sekali masalahnya, dia ketawa-ketawa. Karena pengajaran dunia beda dengan pengajaran Kristus. Ini mereka sangat menderita, ujiannya berat, berbagai macam penderitaan, tetapi kasih karunia membuat orang-orang di Makedonia bisa bersukacita dengan meluap. Itulah bentuk kasih karunia-Nya. Nah, kasih karunia apa yang saudara rasa hari ini? Jangan pikir kasih karunia yang enak-enak aja, yang mujizat-mujizat aja. Tidak, kita belajar dari surat Paulus kepada Korintus ini, bahwa orang Makedonia sangat menderita, tetapi mereka berlimpah sukacita. Mau nggak kita terima
firman ini yang ngajarin kita untuk bersukacita sekalipun melewati penderitaan yang banyak dan berat. Kembali 2 Timotius 3 ayat 16, supaya setiap kali kita baca firman jangan lupa ini 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk, 1. mengajar, 2. menyatakan kesalahan, 3. memperbaiki kelakuan, dan 4. mendidik orang hidup dalam kebenaran. Nah, apa yang saya diajar tentang hidup orang-orang Makedonia ini? Kalau saya mengalami penderitaan, yang saya lakukan, Tuhan, saya mengeluh-mengeluh lihat tetanggaku kok dia nggak mengalami ujian berat seperti saya. Mulailah saya cemburu. Tuhan, kok tetanggaku begini, saya begini. Cemburu dan cemburu malah akar pahit berlingkar-lingkar di hati. Kalau ingat dari pembacaan Kisah Para Rasul 28 tentang ular beludak, saya istilahkan yang udah lama baca-baca bareng itu, saya istilahkan ular beludak. Tambahlah bertelur itu ular beludak dalam hati karena cemburu, karena membanding-bandingkan diri, nggak akan pernah puas dalam hidup. Tapi saat kita mulai bersyukur, melihat teladan jemaat Makedonia menderita yang berat dengan berbagai penderitaan, tapi sukacita mereka melimpah. Nah, ini yang saya angkat sedikit karena di sini Paulus bilang kepada jemaat di Korintus bahwa dia mau memegahkan orang-orang Korintus kepada orang-orang Makedonia. Paulus ini dalam pelayanannya dia mengangkat jemaat-jemaat yang lain. Dia ngangkat jemaat Makedonia, dia ngangkat jemaat Korintus, dia kasih tahu juga kalau memang ada kesalahan. Jadi Paulus nggak cuman baik-baik, cuman ada orang kan yang menjilat gitu ya, nggak berani bilang yang keras-keras. Tapi Paulus dia berani katakan karena dia sayang dan mengasihi jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Nah, kita lihat di sini bahwa dia ini Paulus membanggakan orang-orang Korintus kepada orang Makedonia. Dan dia bilang, saya tahu bahwa kegiatanmu itu menjadi perangsang bagi banyak orang. Maksudnya apa? Ini bagus banget, ini perangsang. Kata perangsang yang memotivasi. Jadi kegiatannya itu orang-orang Korintus, kalau Paulus pergi ke jemaat yang lain dia cerita, orang Korintus ini gini loh, itu kan namanya aku megahkan kamu. Jadi dia cerita orang Korintus itu orangnya murah hati, mereka kumpulin untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Itu yang dilakukan diceritain Paulus, itu menjadi perangsang, menjadi motivasi buat orang-orang lain di jemaat yang lain untuk terbangun imannya juga. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, terbangun saat itu mereka juga pastinya kan terbangun mau memberikan persembahan. Saya belajar dari mentor saya kalau cerita ya, dia cuma cerita perjalanannya, tapi saya nangkap. Kalau dia cerita, kalau saya pergi-pergi itu saya bagi-bagikan buku. Wah, saya juga tertarik mau bikin, saya beli-beli juga buku, saya bagi-bagikan juga orang. Jadi terangsang itu kemauan kita melakukan yang sama. Sama juga dengan iman. Kita dengar iman orang lain, dengar iya nggak mungkin banget. Ternyata kalau dia cerita, ternyata nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita yang mungkin sudah hilang harapan, nggak ada harapan, tapi dengar perangsang yang dilakukan oleh orang lain, iman kita bangkit lagi. Kalau dia bisa, kalau Tuhan lakukan yang mustahil dalam hidupnya, pasti saya juga bisa. Tapi saya harus berani lewatin proses. Ya, jadi orang mereka bisa ini karena orang-orang berani lewat proses. Nah, kadang kita menggampangkan. Cuman lihat orang lain. Kalau saya lihat mentor saya, luar biasa itu Tuhan berikan hal-hal yang nggak pernah terpikirkan, tapi beliau juga melewati banyak proses. Nah, kalau saya mau ngikut-ngikut dari belakang, tapi saya nggak mau diproses, tidak akan pernah saya mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan udah siapkan kepada Allah. Mereka mempersembahkan itu adalah apa? Sangkal bilang di Roma 12 setiap hari. Itu kan Yesus yang bilang, barang siapa yang sebagai mau persembahan ikut yang hidup, hendaklah yang dia kudus, menyangkal yang dirinya, berkenan kepada memikul Allah salibnya yang sempurna. setiap hari, Itu lalu mengikut orang aku. Makedonia lakukan. Nah, apa itu Roma sangkal 12 diri? ayat 1, Kita nggak mau Makedonia bikin, lakukan. kita merasa Mereka diperlakukan memberikan tidak jauh adil, lebih banyak daripada tetapi yang kita Paulus dan tetap Timotius rendah harapkan. hati, dan Mereka kita bilang, memberikan aku diri diperlakukan mereka tidak adil pertama-tama Tuhan, kepada tapi Allah, aku mau taat. kemudian oleh The power karena of kehendak taat. Aku Allah mau, juga the power kepada of kami. mau, untuk Jadi lakukan karena kehendak kehendak-Mu Allah sesudahnya yang berikan
memberi kekuatan mereka itu siapa? juga Tuhan. memberikan diri. Kami yaitu mempunyai kepada ayat terapi. Paulus dan Yeskel kepada 36 ayat Ayat 27 6, itu Tuhan sebab yang bilang, itu kami Rohku mendesak akan kepada kuberikan Titus diam supaya di dalam mengunjungi batinmu, Jadi dan Paulus aku akan dan membuat Timotius engkau di sini hidup mendesak menurut Titus segala supaya ketetapanku. mengunjungi orang-orang Artinya, di jemaat yang buat Timotius, kita hidup mengikuti di jemaat peraturan Korintus, Tuhan, maaf, ketetapan dan Tuhan adalah menyelesaikan Dia. pelayanan Tapi kasih itu kuncinya sebagaimana Ia adalah telah maukah memulainya. saya? Jadi saat Tuhan Maukah saya mempercayakan untuk sebuah menghidupi pelayanan kasih, yang Tuhan bilang ampuni, itu lakukan yang baik, lawan kejahatan itu dengan kebaikan. artinya Dia Kalau yang saya mau memulai setuju dengan segala Tuhan sesuatu itu, di dalam kitab, di pasti sanalah juga Tuhan yang akan bekerja melalui menyelesaikannya. Ya, kita lihat Tuhan di sini bekerja bagaimana melalui kita saat dikatakan kita bahwa mau kosong dengan sebab segala pikiran dan pertimbangan kita sendiri. Saya ambil contoh kami seperti selang mendesak air Titus ya. supaya mengunjungi Selang air kamu itu dan kalau dia pikir menyelesaikan menurut pelayanan pikirannya kasih sendiri, itu dia bilang kan sebagaimana aku, Ia telah karena aku memulainya. ini bisa siram bunga-bunga. Jadi, Dia bisa dimulai kesana dan kemari nanti goyang-goyang diselesaikan. Kita untuk lihat siram dulu bunga, Filipi tapi kalau 1 nggak ada ayat air di yang dalam nggak akan ke-6. ada gunanya dia. Tanpa Akan Tuhan hal kita nggak ini, ada arti. aku Tapi saat yakin air diisi sepenuhnya, ke dalam selang, yaitu Ia dia bisa yang menyiram memulai bunga-bunga, pekerjaan menyiram yang baik pohon di supaya antara tumbuh kamu subur. akan Jangan meneruskannya andalkan kekuatan sampai kita. pada Jangan akhirnya sombong, pada hari karena Kristus orang Yesus. sombong kata Tuhan akan Amin. direndahkan, Di sini sudah tetapi disampaikan, orang yang rendah hati dan akan ini ditinggikan. Paulus juga Jadi ini tuliskan bagian di 2 Korintus kegiatanmu 8 telah menjadi ayatnya yang perangsang ke-6. bagi banyak orang. Ayat 7, maka Pertanyaannya sekarang hari sama ini, seperti kamu apa kaya kegiatan dalam segala saudara? sesuatu. Apa yang saudara Jadi, lakukan setiap Paulus hari? mengatakan Sudahkah sama merangsang seperti, orang lain untuk seperti mereka mengikuti kaya dalam perbuatan segala baik sesuatu. itu, Kaya apa? mengikuti kegiatan Dalam itu iman, karena terangsang dalam apa? melihat, Dalam pelayan, wow, kita perkataan, jadi tenang, jadi kaya dalam tentremnya apa dengan lagi? kegiatan Dalam mereka, pengetahuan, atau kaya dalam kegiatan yang lain cuma kesungguhan untuk membantu, gosip, dan dalam kasihmu terhadap makin kami, kata makin Paulus di dan apa namanya Timotius, itu masih demikianlah makin juga digosok, hendaknya makin kamu asik kaya katanya dalam itu gosip. pelayanan kasih ini. Apakah itu Jadi, yang saya mau Paulus terangsang? melihat bahwa Atau saya mereka mau orang-orang kaya dalam segala sesuatu, menjadi terangsang diangkat satu persatu karena kekayaan apa yang kegiatan-kegiatan dipunyai. Tadi udah yang dikatakan kaya aku dalam lakukan, iman, yang bisa kaya dalam membangun perkataan, orang lain. kaya dalam kalau kami pengetahuan, kaya ketemu dalam ini ibu-ibu kesungguhan ini untuk mereka membantu, kalau dan ketemu dalam mereka latihan kasih masak ya, terhadap mereka ternyata Paulus dan ada yang belum tahu masak. Timotius. Nah, satu orang yang bisa biasa masak kan di sini kasih ada tahu orang yang lain membantu, sambil tetapi berbagi ya, kebesaran Tuhan dalam membantu hidup asal-asalan mereka. Mau saja nggak ya, aku bergabung sama atau mereka? ada yang Jadi tinggal kita yang pilih perangsang apa di sebenarnya sekitar tidak kita yang membantu, kita mau tapi ikuti, terpaksa. atau ya ngafe Kerasa aja banget deh yang orang tidak sebentar kok tulus. ngafe, Nah, mari pulang kita menjadi pribadi bawa yang sekarung tulus di gosip, dalam bawa mengasihi sekarung dan cerita menolong tentang sesama. orang lain yang Dengan semakin pelayanan membuat yang Tuhan pikiran percayakan kita kepada menjadi masing-masing semakin kita. berat. Ayat Jadi yang pilihan berikutnya, ada ayat pada 8. kita, kegiatan apa yang saya lakukan dan kegiatan mana yang membuat aku terpanggil mau ikut di sana. Ayat yang ketiga, Ayat 8, aku mengutus mengatakan hal saudara-saudara itu bukan agar sebagai kemudahan perintah. kami dalam hal Jadi ini Paulus nggak atas mau bilang kamu itu jangan sebagai perintah, ternyata melainkan menjadi sia-sia, dengan tetapi menunjukkan supaya kamu usaha benar-benar orang-orang siap lain untuk sedia membantu. seperti yang telah Aku kukatakan. menguji keikhlasan Jadi maksudnya di kasih sini kamu. Paulus kan dia sudah Jadi megahkan ada ujian sepertinya yang saya Paulus cerita mau seperti ini. lakukan untuk Oh ini ya orang-orang pintar di, banget masak loh. di Kalau kamu Timotius datang dia ini, masakin yaitu kita menguji pintar sekali. keikhlasan Ternyata kasih orang mereka. datang Karena ya kecewa. betul ya, Karena kadang orang punya kasih masakannya nggak tetapi seperti nggak yang saya ikhlas mengasihi mengasihi karena ada Nah, Paulus kurang seperti di itu balik sudah batu, ada mempromosikan kemauan jemaat tersendiri Korintus, untuk dirinya. tetapi Jadi Paulus bilang makanya jangan sampai Paulus yang seperti mengatakan itu di sini, datang saya orang-orang ulang ayat Makedonia, 8, aku ternyata mengatakan kamu hal belum itu siap bukan sedia, sebagai perintah, sehingga melainkan ya dengan menunjukkan mereka usaha akan melihat orang-orang bahwa lain tidak untuk seperti yang membantu, Paulus sudah katakan. atau aku mau Jadi bisa menguji saja dari keikhlasan jauh kasih orang kamu. melihat Jadi kita keikhlasan kasihnya indah-indah orang-orang baik-baik, Timotius, ternyata setelah Korintus datang ini orang kecewa yang melihat Paulus kita. mau uji. Kurang lebih seperti itu Uji tentang keikhlasannya. pohon ara yang Tuhan Ayat Yesus 9, lihat dari karena jauh ya kamu telah berdaun mengenal lebat, kasih tetapi saat karunia Tuhan Tuhan Yesus kita datang Yesus mendekat Kristus, tidak ada bahwa satu buah ia pun yang oleh karena ditemui. kamu menjadi Jangan miskin, kita seperti sekalipun ia pohon kaya, ara yang supaya kamu berdaun menjadi lebat dan rindang, tetapi kaya saat Tuhan oleh Yesus karena butuh kemiskinannya. buahnya tidak satu buah pun yang didapati. Banyak orang Kristen seperti itu, dari jauh Ayat kelihatannya wih rajin sekali, Inilah aktif pendapatku tentang pelayanan, hal itu yang tetapi mungkin saat berbeda dicari berfaedah buahnya, bagimu. mana buahnya? Memang Nggak ada sudah sejak buah. tahun yang Atau lalu mungkin kamu ada mulai buah, tapi buahnya melaksanakannya pahit, dan buahnya mengambil kecut. Kenapa? keputusan untuk Dia cuma menyelesaikannya juga. ngata-ngatain orang, baru Maka ketahuan sekarang saat dekat selesaikan sama orang jugalah itu. pelaksanaannya. Kalau dari jauh itu. kan di Hendaklah mimbar ya pelaksanaannya kita lihat sepadan nih dengan pintar kerelaanmu sekali, dan hebat lakukanlah sekali. itu dengan Tapi apa yang ada kita padamu. perlu melihat Sebab orang jika kamu dari rela untuk buahnya. memberi,
apakah maka saat pemberian dia akan dekat diterima. dengan keluarganya, Tetapi dekat kalau dengan pasangannya, tidak ada tetapi dia maaf, berbicara kalau dengan pemberianmu manis, itu berdasarkan ataukah apa saat yang ada dia padamu, bukan berhadapan dengan berdasarkan pendetanya, apa dia yang hormat tidak ada pendetanya atau padamu. pandang Jadi enteng mari kita pendetanya, tulus dan buah memberi, dari mari buah kita lah rela kita memberi, bisa melihat orang. tetapi berdasarkan Ayat apa yang ada pada seperti kita, itu kita sudah bukan baca semua. berdasarkan Jadi apa yang tidak intinya ada yang pada terakhir kita. ini yang Nah, kadang Paulus kita mau sampaikan memberi padahal agar tidak nanti punya. tersedia Jadi sebagai paksa-paksa bukti pinjam kemurahan atau hati kamu dan paksa bukan diminta sebagai sama pemberian anak yang atau dipaksakan. minta sama Paulus cucu ngajar atau bagaimana. Nah, jemaat seperti ini nggak usah jemaat memberi kalau Korintus nggak punya. bahwa Ini pemberian maksudnya kamu Paulus. orang akan Jadi tahu kamu buktinya memberi dengan kemurahan rela, hati. dan Kemurahan hati pemberianmu itu nggak itu akan dipaksa memberi, diterima kalau pemberian bukan itu karena berdasarkan dipaksakan. apa yang ada padamu. Jadi mari hari ini Karena kalau kita nggak mau punya memberi dan mau apapun, memberi juga ya pasti main waktu, paksa-paksa lah ke mau orang lain memberikan kan, telinga, mau minta supaya memberikan nasihat, namanya bisa mau memberi memberi juga uang, supaya mau memberi dipuji-puji kue, nanti mau apa orang. aja. Kenapa Jangan memaksa untuk karena memberi ya? terpaksa. Karena mau Tapi dipuji juga, mau hendaklah seperti setiap orang lain yang memberi. memberikan dengan Jadi kerelaan. terimalah rendah Rugi hati kalau sudah saya tidak memberi baru bisa ya. terpaksa, Oke tidak Tuhan, ada Kau tahu untungnya di hatiku, sana. saya Sudah tidak bisa rugi 2 memberi. kali nanti. Engkau Udah tahu hidupku capek-capek seperti bayar ini, harga, jangan karena lihat tetapi orang karena lain bikin terpaksa mau tidak juga ada buah yang bikin. bisa Karena itu didapat di tidak sana. rela dan tidak tulus. Mari kita memberi seperti Kita masuk apa ke yang ada pokok pada kedua. kita, bukan berdasarkan Memberi apa dengan yang tidak sukacita ada membawa pada berkat. kita. Ayat Ayat yang 13. ke-6, camkanlah ini. Sebab kamu Orang yang dibebani menabur bukanlah sedikit supaya akan orang-orang menuai lain sedikit mendapat juga, keringanan, dan orang yang menabur tetapi banyak supaya ada akan keseimbangan. menuai Jadi banyak yang dia bilang juga. dibebani Wow. supaya Kalau ada kita tahu keseimbangan, firman maksudnya ini, kan kita ada yang nggak orang akan sudah punya. takut nabur. Nah itu yang bisa Karena lebih semakin memberi banyak lebih saya banyak, menabur, dan orang-orang semakin kasihan banyak yang lebih saya akan sedikit menuai. tetap Semakin memberi, sedikit tetapi saya sesuai menabur, dengan semakin kemampuan. sedikit Jadi saya supaya tuai. ada keseimbangan. Banyak sekali Ayat yang nggak mau 14, menabur maka kemurahan. hendaknya sekarang Rugi ini saya kalau saya kelebihan bakasi kamu seperti itu mencukupkan karena nggak kekurangan tahu mereka. kunci Agar rahasia kelebihan dari mereka menabur, kemudian dari mencukupkan memberi. kekurangan kamu. Memberi itu bukan supaya cuma ada dalam bentuk keseimbangan. uang, bukan cuma Seperti dalam ada bentuk tertulis, materi, orang bukan yang cuma dalam mengumpulkan banyak bentuk tidak kelebihan, dan orang yang barang-barang, mengumpulkan tapi sedikit memberi tidak bisa dalam kekurangan. bentuk Ada memberi kerjasama, waktu, ada memberi belas kasih telinga, kepada yang lain. memberi Jangan kalimat-kalimat, kalau kita sudah punya kata-kata urusan yang manis. sendiri, bukan urusan Kalau semakin gue banyak kita yang keluarkan capek kata pergi manis, kerja siapa artinya saya. kita akan Tapi tuai jangan banyak juga sekali bikin kata begitu manis untuk juga. orang yang memang Orang-orang akan bermalas-malasan datang ya. memberikan Karena kita orang pujian. bermalas-malasan, Kalau oh kita iya, sering nanti saya mengeluarkan dikasih karena pujian dia ke lebih orang banyak. lain, Jangan tapi kalau kasih kita orang sering begitu, orang malas. mengeluarkan kritik, Jadi kritik, kalau sudah kritik berusaha dan tetapi kritik bagiannya tajam cuma lagi dapat seperti seberapa, silet kepada orang lain, bagilah kepada tunggulah mereka. saudara Jadi, sendiri kita juga yang perlu akan dapat menuai, hikmat juga dalam bahkan hal lebih pengajaran banyak seperti sekali ini. daripada yang Jangan saudara pegang tabur. aja, oh iya. Kenapa nggak saya apa-apa, bilang begini? tinggal Saya ambil satu enak-enak contoh. aja nongkrong nonton Biji TV mangga kan kalau katanya ditanam dibagi cuma satu bagi biji yang kan, banyak. Jangan ditanam kasih orang begitu saat ya, mulai karena tumbuh bertunas ini orang bertunas malas namanya. berdaun berbunga dan Ayat berbuah, yang buahnya berikut, bisa ayat 100 16 dengan cuma dari perikop satu biji Titus mangga. diutus. Kalau tanam Syukur satu kepada kejahatan Allah. bisa menuai 1000 kejahatan yang Syukur lebih. kepada Tanam Allah yang satu oleh karena kebaikan kamu bisa menuai 1000 mengaruniakan kebaikan. Paham kesungguhan maksud yang saya? demikian juga dalam Supaya hati Titus mari kita untuk membantu mempraktekkan kamu. firman Jadi Tuhan. Paulus Apa yang aku mengajak tabur mereka untuk akan aku bersyukur tuai. kepada Allah yang Semakin karena, banyak aku menuai. Ini cuma oleh satu biji karena mangga. Kalau orang tanam 10 biji Korintus, mangga, Tuhan tanam mengaruniakan kebaikan 10, kesungguhan 10.000 yang kebaikan melayani akan dengan rela diterima. itu dalam hati Kenapa Titus, banyak itu orang bilang, maksudnya. ih kamu untung Karena terus ya, sesudahnya kan kamu Titus untung diutus kenapa? ke Karena orang Korintus, itu selalu dan menabur itu butuh kebaikan sama orang kesungguhan lain, hati, butuh untung di kerelaan, mana-mana. karena orang Jangan Korintus kan cemburu. orang-orang Kalau saudara nggak pernah pintar-pintar, dan nanam, baru mau pastinya cemburu orang-orang lihat yang lain, mau kemana-mana merasa dia ada lebih yang tolong dari ya, orang lain, orang kemana-mana ada kaya. rumah Nah, ditempatin. ini kan yang Aku Paulus ngajarin, nggak ada, terimalah kamu juga dia nggak pernah kasih dengan makanan ke jangan orang, lihat sebagai anak nggak pernah muda, kasih waktu tetapi ke orang, sebagai gimana pelayan menuai? firman Tuhan seperti Ya supaya dia. kita nangkep Nah, di ini sini. yang diajarkan Paulus Yang berikutnya, bahwa hendaklah Titus masing-masing punya memberikan kasih Tuhan menurut mengaruniakan kerelaan kesungguhan hatinya. hati kepada Jangan dengan Titus, sedih hati itulah kasih atau karunia karena yang paksaan, dapat sebab untuk Allah mengasihi orang membantu yang memberi dengan orang sukacita. di Ayat ini sudah Korintus. sangat kita kenal Ayat ya. 17. Setiap kali persembahan Memang ia dijalankan, menyambut saya anjuran sering kami, dengar tetapi kata-kata dalam ini. kesungguhan yang Hendaklah besar itu, masing-masing ia memberikan dengan menurut sukarela kerelaan pergi hatinya. kepada kamu. Saya di kampung dulu Bersama-sama pergi dengan gereja, dia, kami kami selalu pergi mengutus tukar uang. saudara Tukar kita uang yang terpuji di dari semua jemaat 5.000 karena ditukar jadi pekerjaannya dalam 200, pemberitaan 500 biar Injil. bisa masuk di Jadi semua artinya kotak dalam hal ini memang kantong persembahan Titus yang ada. itu kan dianjurkan Betul, karena oleh ya kita Paulus banyak dikirim ya, jadi
Paulus perlu ke bagi-bagi jemaat dan di kantong Korintus. persembahan banyak di Tetapi gereja. dalam kesungguhan Jadi bagaimana kita yang rela? besar Oke, itu, Tuhan ia dengan bilang, sukarela. ada Jadi persembahan betul nanti di dia gereja. mendengar Cuman 5.000 oke, nasihat tapi dengan anjuran rela, Paulus bukan karena nggak untuk enak, pergi ke karena jemaat di Korintus, dilihat orang tetapi lain, saya cuma ini masukin Titus satu memang dalam uang di dia kata bersungguh-sungguh persembahan, hati padahal ada dan 4 dia dijalankan. sukarela pergi. Itu Jadi benar-benar bukan karena dengan kan saya memberi disuruh menurut Paulus, saya harus kerelaan, hormat, jangan dia dengan sedih otoritas atau saya karena ya. paksaan. Tetapi Bisa kan sedih, Titus ini dia uang dengan harusnya kan kalau sukarela, cuma satu kantong ini dengan saya cuma kesungguhan masuk yang 5.000, besar tapi dia karena pergi. 4
saya harus kasih Apakah masuk saudara 20.000. sudah seperti itu Itu saat kan sedih, pemimpin hitung-hitung minta lagi. pindah Nggak ada bagian gunanya. sebentar Nggak atau ada kerja upah yang yang didapat di lain sana. yang kita Jangan tahu dengan di situ sedih nggak hati gampang ini atau bagian karena karena paksaan. orangnya di sana Sebab galak-galak, Allah orangnya mengasihi orang sombong-sombong. yang memberi dengan Apakah sukacita. mau rela juga pergi Mau atau dikasihi bilang, Tuhan, bos aku mau ini pergi tapi kuncinya, please jangan berikanlah kirim aku dengan ke sana. sukacita. Orangnya terlalu Berikan galak, saya nggak bukan bisa cuma uang masuk. dengan Atau sukacita, bilang berikan waktu, kemanapun berikan telinga, bos berikan suruh lidah, saya siap berikan untuk waktu pergi. kepada Inilah orang-orang orang yang rendah hati dengan seperti Titus. sukacita, maka Yang berikutnya Tuhan akan mengasihi kita. Ayat yang ayat ke-8, yang ke-18, dan bersama-sama Allah dengan dia sanggup kami mengutus melimpahkan saudara kita yang segala terpuji kasih di semua karunia jemaat karena kepada kamu, pekerjaannya supaya dalam kamu pemberitaan senantiasa Injil. Dan bukan berkecukupan itu di dalam saja, ia segala juga telah sesuatu, ditunjuk dan oleh malah jemaat-jemaat untuk menemani berkelimpahan kami di dalam dalam pelayanan berbagai kasih ini kebajikan. yang kami Jadi lakukan ini untuk kemuliaan yang Tuhan menyanggupkan dan itu sebagai Allah, bukti bukan kekuatan kerelaan kami. sendiri. Sebab Allah kami yang hendak menghindarkan sanggup hal ini melimpahkan bahwa ada segala orang kasih yang dapat karunia kepada mencela kita. kami dalam hal Supaya apa? pelayanan Kasih kasih karunia yang kami diberikan lakukan seperti kepada dan orang yang di hasilnya Makedonia. sebesar ini. Tuhan Karena kasih kami kasih memikirkan karunia yang baik, sehingga mereka bukan malah hanya yang di hadapan maksa-maksa Tuhan, mau tetapi untuk juga memberikan di hadapan persembahan. manusia. Padahal Jangan cuma Paulus pikir lihat baik hidup di depan mereka Tuhan, sangat di depan kekurangan, manusia, tapi ya, mereka maksa untuk juga memberi persembahan. Kan biasa Kenapa? bilang, siapa Karena lo? mereka Aku tahu kan lebih tua kunci. dari kamu, Semakin aku saya lebih pintar memberi, dari semakin kamu, saya menabung, aku lebih kaya saya dari akan kamu. menuai lebih banyak Nah, yang lagi. melihat Itu seperti kasih ini, karunia mereka. ini Paulus Dan ini bilang yang dikatakan bahwa Allah sanggup mereka melimpahkan segala kasih tidak karunia kepada mereka kamu, memikirkan supaya yang baik, kamu senantiasa bukan hanya di hadapan berkecukupan di Tuhan, dalam segala tetapi sesuatu juga di hadapan dan malah manusia. berkelebihan Jangan di kita dalam sok suci berbagai saja di depan kebajikan. Tuhan, tapi di hadapan Orang yang manusia tak kita pernah pandang bersyukur, enteng di sana. sebanyak Ayat apapun 22, uangnya, bersama-sama dia dengan akan mereka selalu bilang kami kurang-kurang utus dan kurang. seorang lain lagi, Tetapi yakni saat saudara kita kita dapat kasih yang karunia telah Tuhan, beberapa kita kali akan kami senantiasa uji berkecukupan. dan ternyata selalu Mungkin tinggal berusaha 1 untuk liter beras, membantu. cuman Paulus telur mengirim beberapa butir orang-orang dalam yang kulkas. sudah Tapi diuji. saat kita bersyukur, Paulus nggak kita ngirim bisa masak. sembarang Saya orang. bisa bikin Paulus nasi goreng pelajari ini. itu Bisa. murid-muridnya, Dibanding orang yang itu nggak bersyukur, anak-anak tinggal rohaninya, 5 telur ini, anak-anak tinggal rohani yang dia beras mau saya percaya apa? yang dia kirim. Mau saya apa Dia yang nggak saya akan bisa bikin kirim yang nggak apa-apa. teruji. Jadi Dikirim cuma latih pergi terus diri tidur, main untuk game, bersyukur main handphone. kepada Tuhan, Pasti sebab kan Dia baik, jemaat bahwasanya Korintus akan untuk bilang, siapa selama-lamanya. ini Paulus kirimin Kasih kita. setianya. Paulus Kasih menguji karunia dulu. Tuhan Paulus itu yang akan pelajari menyanggupkan karakter kita anak-anak sehingga kita rohaninya. bisa Dan selalu dia kirim Titus, berkecukupan di itu dalam pertama, segala terus sesuatu. yang tadi kan ada yang Coba kedua lihat itu dia hidupnya hari katakan ini. Orang yang suka bersama-sama mengeluh dengan nggak dia akan pernah puas kami dalam mengutus hidup. saudara Tapi saat kita. mulai Jadi ada yang melihat, lain, saya nggak ditulis di bersyukur sini Tuhan masih ada namanya ya. kamar mandi Dia tempat saya mengutus pergi mandi saudara di dalam. saudara Masih ada kita dapur di sini. tempat saya Paulus masak. bilang Daripada bilang, iya dapurnya yang di sana itu porselen kenapa dia semua, dapurku diutus? cuma kayu. Nggak pernah yang bersyukur. terpuji Cari di semua apa yang bisa jemaat disyukuri. karena Dan pekerjaannya itu adalah dalam kasih karunia pemberitaan sehingga Injil. kita akan Orang senantiasa pilihan Paulus dipenuhi untuk dan diutus berkecukupan adalah dalam segala orang sesuatu yang dan malah terpuji di semua berkelebihan dalam jemaat karena berbagai pekerjaannya kebaikan. dalam Tuhan akan pemberitaan taruh Injil. kebaikan-kebaikan Mungkin ada dalam 20 hati kita orang, untuk tetapi melayani satu orang itu lain. diutus karena Tapi apa? tetap cerdik, Dia tulus dan waspada. terpuji Jangan di sampai semua dipergunakan jemaat orang. karena pekerjaannya Jadi dalam tetap ada pemberitaan kecerdikan, Injil. ketulusan dan Dia kewaspadaan. Jangan melakukannya cuma excellent. tulus-tulusnya Kenapa aja. dia diutus? Dan Ayat yang yang ke-9, ini dikatakan dan bukan seperti itu ada saja, tertulis, ia ia juga telah membagi-bagikan, ditunjuk ia oleh memberikan kepada jemaat-jemaat orang untuk miskin, menemani kebenarannya kami. tetap Bukan untuk cuma Paulus selamanya. yang lihat, Ia yang tetapi menyediakan benih jemaat-jemaat bagi penabur melihat dan roti dan untuk menunjuk dimakan. orang ini. Ia juga yang Maaf, akan saya nggak lihat menyediakan benih namanya bagi ditulis, kamu jadi saya tidak tahu yang siapa. melipat Saya nggak sempat dan cari di melipat situ. gandakannya Tetapi dan untuk menumbuhkan melihat di buah-buah dalam pelayanan kebenaranmu. kita di Kamu mana akan kita berada, diperkaya dalam segala macam berikan yang kemurahan terbaik, yang berikan yang membangkitkan terbaik. syukur Maka kepada saat ada Allah yang akan oleh diutus, karena pasti kami. saudara yang Jadi terpilih ternyata diutus. ini Karena seperti segala ini macam kriteria yang kemurahan dikatakan oleh itu Paulus yang di dalam membangkitkan siapa yang syukur nantinya kepada Allah. diutus di Kalau dalam kita pelayanan memberikan kasih kemurahan ini. kepada Nah, satu yang teman tadi yang seperti lagi pertama bahwa butuh dipeluk, dia adalah sesama yang perempuan ya, terpuji jangan di peluk antara semua laki-laki. jemaat Sesama karena perempuan butuh pekerjaannya dipeluk, dalam itu pemberitaan kita Injil. bangkitkan Dan ini ucapan dia syukur. ditunjuk Kalau orangnya oleh udah jemaat down juga. sekali baru Jadi kita datang ditunjuk kasih oleh pelukan orang dan dia banyak bilang terima kasih untuk Tuhan, menemani Engkau Paulus kirim di dalam orang ini untuk pelayanan memeluk kasih. saya, Dan untuk membuat hatiku ini yang gundah kenapa gulana sampai bisa dia jadi tenang. dipilih, Orang itu kan mengucap ditunjuk, syukur pasti kepada Tuhan. Jemaat Jadi, melihat cara kebaikan hidupnya. yang kita Jemaat lakukan, mempelajari kemurahan ini hati nggak yang pintar kita aja lakukan berkuar-kuar di akan depan
membangkitkan di depan, syukur kepada tetapi dia Allah. menghidupi firman yang Maukah dia kita keluar-keluarkan supaya orang tersebut, lain bersyukur sehingga kepada dia Tuhan? dipilih oleh jemaat. Lakukanlah Nggak mungkin jemaat berbagai pilih macam orang yang kemurahan. pintar teori Kemurahan tapi apa hari nggak ada ini? praktek di Ngerti sana. kalau anak masih tidur Yang ya berikut, jangan bukain jendelanya lebar-lebar
lebar supaya bangun Sebab kami pagi-pagi. hendak Itulah salah menghindarkan satu hal bentuk ini, bahwa kemurahan. ada orang yang dapat Suami mencela mau makan kami nasi dalam hal goreng, pelayanan jangan kasih yang bilang, kami saya lakukan, nasi goreng dan aja, yang saya mau bikin hasilnya spaghetti. sebesar Murah ini. hatilah membuatkan Karena kami apa yang memikirkan orang lain yang butuh. baik, bukan Paulus hanya di hadapan Filipi Tuhan 2 tetapi juga di menyatakan hadapan bahwa manusia. utamakanlah Ayat 22, bersama-sama kepentingan dengan orang mereka lain sebelum kami utus kepentingan. seorang lain lagi. Banyak kita Ini bilang, kan yang ngapain ketiga, selalu yang dia lagi, diutus dia seorang lagi, lain lagi. aku juga Jadi butuh memperhatikan pertama tadi kepentinganku. Titus, kemudian Saat ada kita memperhatikan seorang yang kepentingan terpuji, orang kemudian lain, ada Tuhan seorang urus lain kepentingan lagi, kita. yakni Dia beri saudara kita kita jauh yang telah lebih beberapa daripada yang kita kali pikirkan. kami uji. Kalau kita ngurus Jadi kepentingan kita Paulus sendiri, ini mungkin menguji mengenapi nggak sedikit cuma aja. sekali, Tetapi tetapi kalau Tuhan beberapa yang kali. genapi, wow, Nah kita nggak bisa lihat juga di terbayangkan. dalam hal Jauh mau lebih bekerja banyak, pun jauh kan lebih kita besar ingat ya, ada daripada yang beberapa kita proses pikirkan dan ujian, ada doakan. level-level. Level pertama Yang berikut wawancara, ayat level 12, kedua sebab mungkin pelayanan disuruh datang bikin stagiaire, pelayanan dilihat kasih cara yang kerjanya, bersih pemberian level ketiga ini bukan bukan hanya hanya suka lambat atau enggak, bukan banyak hanya ujian mencukupkan untuk keperluan memilih orang-orang orang kudus, yang akan tetapi diutus juga di sini. melimpahkan Dan dikatakan ucapan syukur bahwa kepada Allah. beberapa kali kami Jadi uji saat dan ini orang-orang ternyata Korintus berusaha, mengumpulkan selalu uang berusaha dibawa untuk ke membantu. Yerusalem, Akan diberikan kepada kelihatan orang yang kudus. munafik, Di orang sini yang hanya cari dikatakan muka, bahwa saat itu mungkin mau bukan hanya memperlihatkan dia murah mencukupkan hati, keperluan-keperluan tetapi orang-orang kudus murah hatinya itu, supaya dilihat dan tetapi supaya dipuji dan supaya dapat gaji, atau mungkin dia mau ucapan syukur untuk kepada dia yang Allah. diutus. Coba Tetapi kalau akan kita teruji oleh melakukan waktu bahwa kemurahan, apakah orang kita ini melakukan benar-benar kebaikan, ini mau kebutuhan untuk orang-orang bermurah itu hati keperluannya atau dicukupkan, hanya cari-cari tetapi muka ada dan yang cari-cari lebih besar pujian. lagi adalah orang-orang Dan itu sekarang ia makin berusaha melimpah karena besarnya ucapan syukur kepercayaannya kepada kepada Tuhan. kamu, dan makin Dengan berusaha tindakan sekarang, kita yang murah semakin hati, dipercaya, kami semakin bersyukur. berusaha. Jangan Mungkin udah kita jadi dipercaya, udah jawaban dapat doa kepercayaan, untuk orang tersebut. turun karena Nah, cuma jangan kita malah menjadi batu sandungan buat orang lain. motivasinya itu cuma dapat Mari, pekerjaan. Roh Kudus, Jadi ajar kami munafik supaya kami bisa membohongi diri melakukan sendiri kalau bertindak seperti berbagai itu. macam kemurahan Ayat yang sehingga ke-23, membangkitkan syukur Titus kepada adalah Allah temanku yang melalui bekerja kemurahan bersama-sama hati dengan kami. aku untuk Kemurahan kamu. apa Saudara-saudara yang kami yang lain Tuhan itu tahu adalah dalam hati utusan saudara hari jemaat-jemaat dan suatu Jangan kemuliaan the bagi power of Kristus. taat. Karena Saat itu taat tunjukkan segera kepada melakukan, mereka di Tuhan hadapan akan buka lagi pintu jemaat-jemaat berikut. Tapi kalau bukti tunggu, kasihmu dan bukti enggak, saya enggak mau kemegahanku ini, pintu atas akan tertutup. kamu. Tapi orang yang taat, Amin. semakin Jadi taat, ini semakin taat, Paulus semakin menyatakan taat. di Tuhan akhir buka pintu-pintu pasal mujizat 2 ayat yang ke-8 dipikirkan ini semuanya. bahwa So, pakai tunjukkanlah terus the kepada power of mereka, taat di kepada dalam orang kehidupan lain saudara. di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanmu Ayat yang atas ke-13, kamu. dan oleh sebab Masing-masing kamu kita telah tahu tahan bagaimana uji caranya dalam pelayanan untuk itu, jadi ada menunjukkan ujian kepada dulu. mereka di hadapan Mereka jemaat sudah tahan bukti uji di sana kasih dalam dan berbagai bukti kemurahan. Udah kemegahan. ditahu, Dan teruji. Paulus di sini dalam ini ya atas Mereka diri memuliakan Nah, kadang Allah yang karena ketaatan seperti kamu ini menunjukkan dalam di depan pengakuan jemaat akan bukti Injil kasih, Kristus, tetapi sebenarnya dan enggak, karena karena cuma kemurahan hatimu mau dalam tampil di depan, membagikan mau segala dibilang sesuatu dia dengan ini ya mereka jadi dan majelis dengan gereja semua orang. atau Sedangkan terpilih di jadi dalam pelayan. doa mereka, Yang mereka seperti juga ini merindukan kemurnian kamu hati. Tahu oleh enggak, karena kita kasih di dalam karunia hati Allah saya yang melimpah di atas senang kamu. menjadi majelis Syukur karena memang kepada saya Allah rindu karena melayani atau karunia-Nya cuma yang supaya tak ibu majelis kan terkatakan dihargai, itu. bapak Mari majelis kita cek dihargai, hidup jadi kita. saya mau jadi majelis karena saya mau Kasih karunia dihargai. apa yang Tuhan sudah Ataukah berikan saya mau selama menjadi ini yang saya majelis kok buta? karena benar-benar Saya kok nggak lihat saya karena mau cuma untuk saya mengeluh melayani dalam Tuhan. hidupku. Bukan cuma majelis, Mulai apa saja yang lihat. pekerjaan baik. Saya senang Kita sekali mau kasih gambaran apakah tentang itu murni kita mau untuk kertas melayani putih baru bersama, ada melayani titik Tuhan hitam lewat ya, hidup bisa kita, gambar satu titik atau hitam kita aja cuma tertarik di situ. uangnya atau kita cuma tertarik pujiannya atau Kertas cuma putih tertarik seperti kalau ke kita ambil posisinya kertas atau apa yang saja. A4 itu kan Mari firman besar. Tuhan terus Nah, palu-paluin biasanya hati kami, lebar sekali bakar putih, lemak-lemak tapi yang biasa menebal kalau kita supaya kasih semakin seperti itu mencair ada satu dan titik firman-Mu hitam semakin kecil, mudah tapi untuk mata kami bisa langsung mengerti, tertuju ke dan titik saat hitam firman kecil itu itu. mudah kami Padahal mengerti dan kami mengerti, 99,99% kami bisa putih dengan mudah semua. untuk Tetapi mempraktekannya, kenapa ya mata bukan cuma karena kuat lihat dan yang gagah kita, hitam tetapi kecil. karena kuat Mulailah Kristus pakai yang mata ada seperti bersama mata dengan lebah. kita. Saya udah Kristus pernah bagi yang di sanggup melakukan pembacaan-pembacaan jauh lebih berikutnya. daripada yang kita Pakai doakan mata dan seperti pikirkan. mata lebah yang yang bagi hanya Tuhan mencari tidak yang ada yang harum. mustahil, dan Hidungnya tidak ada lebah mustahil mencari yang bagi harum, orang yang wangi, yang percaya. cantik-cantik, bunga-bunga yang Amin. cantik itu lebah Terima kasih suka. untuk firman hari Jangan ini, Roh bermata Kudus, lalat. tuntun kami Jangan untuk punya terus-menerus mata dan dibukakan hidung kebenaran, seperti kebenaran lalat. firman. Hidung lalat cuma Untuk mencari kami yang hidup busuk-busuk, terus yang menjadi bau di semakin dalam serupa tempat dengan sampah. Kristus. Tetapi Salam kasih, Tuhan hidung Yesus
Yesus lebah mencari yang Shalom. wangi. Mata lalat cuma dia lihat itu kalau yang busuk-busuk yang bau dia dekatin.
bersama-samalah dengan orang-orang yang berkarakter lebah supaya saudara juga bisa diimpartasi, ditularkan tadi itu, dirangsang untuk mempunyai hidung dan mata seperti lebah. Kalaupun sebelumnya sudah selalu dengan kumpulan lalat, tidak ada yang mustahil. Saat hari ini saudara mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, segera ambil keputusan, jangan takut apa kata orang, karena hidupmu nanti hanya engkau yang tentukan hari ini di hadapan sang hakim. Saat Yesus datang, kita udah sering baca Wahyu 22 ayat 12, di sana dia datang, dia akan membawa upah bagi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan kita di bumi akan membuat kita mendapatkan upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maukah kita bermurah hati, hidup dengan segala macam kemurahan, atau tinggal di dalam segala kepelitan kita, pelit kasih, pelit mengampuni, pelit berkata-kata baik, pelit untuk memberikan apa yang kita punya. Maka di penghakiman nantinya, upah itu pun juga yang kita akan dapatkan. Kiranya firman Tuhan hari ini, Roh Kudus tuntun kita untuk terus dibukakan hal-hal yang sebelumnya saat baca firman Tuhan kita nggak ngerti. Hari ini saya berdoa Roh Kudus, siapapun yang mendengar, yang ikut rekaman nantinya di YouTube, saya berdoa Roh Kudus membukakan, menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi ini, dan akan berkata syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Mari kita mengucap syukur kepada Dia untuk karunia-Nya dalam hidup kita. Jangan cuma pikir yang tidak bagus, tetapi mulai berkata, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.